Nah sekarang nih setelah kita mengetahui bahwa Kaguya itu masih hidup, ini nyambung loh teman-teman, bahwa Kaguya sendiri itu serasa tahu jika ia akan bangkit lagi. Itulah kenapa di zaman itu Kaguya itu melakukan Mugen Tsukuyomi dan menggunakan para Zetsu putih itu untuk menjadi tentara-tentaranya. Dan ternyata ini sudah menyiapkan semua hal itu, bahwa para Zetsu itu ditugaskan untuk melawan bangsa Otsutsuki yang sudah ditargetkannya. Nah, semua ini nyata karena Zetsu itu masih bersembunyi dan terus beregenerasi di era sekarang ini. Ketambah dengan sebuah hipotesa bahwa kisah sekarang itu adalah kelanjutan dari Hamura Otsutsuki. Maka dengan pernikahan Naruto serta Hinata sebagai dua pewaris Hagoromo dan juga Hamura itu, kala itu teori ini relevan. Hasil dari perkawinan itu adalah keturunannya lahir, maka keturunan tersebut akan memiliki kekuatan yang terhubung dengan Kaguya. Ini semakin relevan lagi setelah Daemon mengetahui betapa besarnya cakra Himawari. Kami pikir nih informasi ini tentang kebangkitan Kaguya ketiga kalinya nanti pada akhirnya akan membantu para keturunannya makin masuk akal lagi. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai kebangkitan ketiga Kaguya untuk ngebantu keturunannya melawan Otsutsuki utama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Otsutsuki Kaguya, ya nama yang begitu mencekam, mengerikan dan juga menakutkan di masa itu. Setelah kebangkitannya kedua kali di perang Shinobi keempat, Kaguya itu benar-benar memporak-porandakan semua aliansi Rikudo Obito bahkan Rikudo Madara yang menjadi tahta tertinggi dalam Shinobi masa itu. Dan ternyata Kaguya ini kisahnya lebih menarik lagi. Karena kisah Boruto serasa adalah pengungkapan identitas, latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan sang Dewi Kelinci itu. Kaguya memang sekarang ini masih disegel dengan kemampuan Rikudo Chibaku Tensei oleh cakra putranya Hagoromo melalui pewarisnya kala itu, Naruto dan Sasuke kalah di perang Shinobi. Tapi teman-teman, bukan kali pertama loh Kaguya itu bisa bangkit. Kami pikir nih di kebangkitannya ketiga nanti sesuatu itu akan diputuskan olehnya bahwa dunia sekarang itu sudah berubah dan para klannya di langit sana sudah mulai bergerak. Ketambahan jika ia tahu Isshiki itu partnernya ke bumi mati oleh sosok yang sekarang menyimpan data inskripsi karmanya itu oleh Kawaki, maka Kaguya pun juga akan mempunyai pola pikir tersendiri. Kita juga tidak tahu seperti apa cara Kaguya bangkit untuk ketiga kalinya nanti. Tetapi di sini hipotesa itu adalah kalau ia bangkit lagi maka besar kemungkinan Kaguya akan membantu keturunannya dan mengungkapkan rahasia lebih lanjut tentang bangsanya sendiri Otsutsuki, serta sisi humanisnya sebagai seorang wanita mungkin akan muncul lagi. Kita mulai dari sejak kedatangannya kala itu. Nah kita ingat kala itu di masa ia muncul, Kaguya itu bukanlah sosok monster yang benar-benar mengerikan nih. Dia bahkan seperti wanita pada umumnya. Bahkan ia jatuh hati dengan laki-laki di bumi Kaisar Tenji. Hasil dari pernikahan itulah melahirkan dua putranya Hagoromo dan juga Hamura. Dan dari Hagoromo Hamura, Kaguya tahu mereka memiliki para pewaris keturunannya lagi. Kala itu si humanis Kaguya itu benar-benar lenyap nih ketika kemunafikan dan tipu muslihat manusia sebagai sisi buruk mereka itu keluar. Kaguya berlari mendekati pohon Shinju itu, bahkan dia benar-benar sangat marah karena Aino, orang yang menjaganya, terkena panah tersebut. Lalu setelah meledakkan cahaya itu, keluarlah sosok monster bangkit dalam diri Kaguya setelah memakan buah dari pohon yang awalnya ia jaga. Yang awalnya lagi ia juga sempat mempercundangi Isshiki untuk datang ke bumi. Apakah nih Kaguya ini sebenarnya kena karma dari Otsutsuki ya? Karena dia awalnya juga mengkhianati rekannya Isshiki. Tapi jika pengkhianatan Kaguya awalnya disebabkan karena kebaikan dan tahu keburukan Isshiki, ya mungkin hasil akhirnya lain cerita. Nah, setelah Kaguya memakan buah dari pohon dewa itu, semua energi diserap oleh Kaguya dan ia menjadi sosok nenek moyang cakra. Nah cuman sayangnya nih Myobokusan kala itu ikut campur. Dan akhirnya kedua anaknya juga melawan balik dan di sanalah terjadi pertempuran ibu dan keturunannya Hamura serta Hagoromo. Peperangan panjang itu dimenangkan keturunannya nih dan akhirnya Kaguya disegel di bulan sana. Yang menarik adalah Hamura. Dia juga pergi ke bulan untuk membangun koloni di sana dan juga mengawasi ibunya tersebut. Nah setelah itu entah gimana caranya, karena efek dari teknik Mugen Tsukuyomi yang ternyata itu adalah cara membangkitkan Kaguya,
Zetsu hitam telah bermain-main di sana sebagai kehendak dari Kaguya. Dan perang ninja keempat, monster yang sesungguhnya itu benar-benar bangkit lagi nih. Sosok wanita berambut panjang dan dengan cakra gila-gilaan. Itulah Otsutsuki yang sebenarnya. Dia yang bisa melakukan perpindahan ke 6 dimensi sekaligus. Kemampuan Yomutsu Hirasaka Kaguya memang legendaris. Bahkan kasih aja keringat dingin nih, ternyata ada monster yang benar-benar bisa melakukan perpindahan senyata itu, tidak hanya sekedar genjutsu. Kaguya kala itu bisa dikalahkan lagi karena kelemahannya sendiri. Ia beberapa kali diperlihatkan menangis dan melihat keturunannya melawan dirinya lagi. Bahkan dari Naruto Sasuke lah, itulah Kaguya melihat Asura dan juga Indra. Nah di sini nih sepertinya Sensei Kishimoto itu mau memberikan clue kita bahwa meskipun Kaguya itu monster menakutkan, tetapi tetap saja nih ada sisi humanisnya sebagai seorang ibu. Kaguya pada akhirnya disegel kembali oleh keturunannya kala itu. Nah, namun semua itu ternyata belum berhenti di era Boruto sekarang teman-teman. Ketambahan cerita ini serasa lanjutan dari kisah Kaguya dan putranya Hamura, berhubungan pula dengan bulan dan juga dengan Otsutsuki. Nah alasan Kaguya akan bangkit mungkin karena beberapa hal. Pertama, Gozu Tenno. Ya kita tahu nih itu adalah gerbang dimensi yang menghubungkan cakra negatif yang disimpan di sana sebagai penghubung dari monster Nue. Nue sendiri adalah senjata yang Anbu Akar siapkan kala itu, dan lebih mengebohkannya lagi bahwa Sasuke pernah mengatakan dia sendiri tak menyangka bahwa Danzo dan para pasukannya sudah sedekat itu dengan senjata rahasia Kaguya Otsutsuki. Kita sendiri membuatkan pembahasan lebih lanjut tentang Gozu Tenno yang ternyata itu berhubungan dengan Otsutsuki dan simbol-simbol misterius. Nah selain itu ada alasan kuat kenapa Kaguya akan bangkit adalah karena pasukannya sendiri Zetsu Putih. Kala itu Konohamaru, Mitsuki, Boruto, Sarada melihat secara langsung bahwa Zetsu Putih itu masih ada. Bahkan mereka lebih ganas dan kuat dan teruslah berevolusi. Ini membahayakan teman-teman. Sasuke saja menemui mereka dan menghajar sebagian besar koloni itu dengan Amaterasu. Dari situlah informasi baru diketahui di era Boruto saat ini bahwa alasan terbesar Kaguya menciptakan Zetsu adalah sebagai senjata untuk perlawanannya pada Otsutsuki yang akan menjemputnya. Nah pastinya Otsutsuki utama di sini. Cuman karena dia disegel kala itu, Zetsu digunakan oleh Madara yang Madara anggap bahwa Zetsu adalah kehendaknya. Tapi faktanya tak seperti itu Madara. Zetsu umurnya lebih tua darimu. Itu adalah kehendak Kaguya. Nah sekarang pun kami pikir dua alasan itu sudah menjadi penjembatan menarik nih untuk Kaguya kembali lagi nanti setelah memasuki era time skip ini. Dan jika memang benar Boruto akan berhubungan dengan Kaguya, ini akan menjadi kehebohan tersendiri. Nah meskipun ia menelisik dari faktor gen, hal itu lumrah dan relevan lagi malah karena Naruto adalah keturunan Hagoromo dan Hinata adalah keturunan Hamura. Maka otomatis para keturunan mereka akan mewarisi gen dan kekuatan dari nenek moyangnya Kaguya Otsutsuki. That will be interesting. Gimana menurut kalian? So itulah tadi pembahasan kita mengenai kebangkitan ketiga Kaguya untuk kemungkinannya membantu keturunannya melawan Otsutsuki utama di era time skip ini nanti. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.